ada juga sisi gelapnya mahasiswa Indonesia di Madinah ya Ustadz ya. Yang Ana lihat ya, dari dulu tuh ya memang yang pertama sih pergaulan Bang. Kalau dia gaulnya sama teman-teman yang suka ya game online, udah sibuk tuh. Bahkan ada Bang tadi yang udah di Madinah nggak pernah kena bawi Itu gitu kan. sayang Itu karena banget, dia udah Masya terlena dengan game dia, dengan teman ngobrol dia, ya kan nggak pernah kena bawi. Terfitnah dengan wanita juga ada. Mungkin jadi mutawif kan, akhirnya terfitnah gitu istilahnya. Iya. Pacaran kayak gitu. Ana minal musyrikin. Insyaallah teman-teman, alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber istimewa ya Ustadz Umam Tholib ya kalau di Instagramnya. Ya betul. Nama aslinya Muhammad Muhibbul Umam. Masya Allah Ustadz. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan Bang. Alhamdulillah nih kita diundang sini. Alhamdulillah, syukran Ustadz. Lulusan Madinah, masih muda udah jadi pimpinan pesantren. Alhamdulillah ya, ini amanah ya. dari Allah. Masya Allah ya. Habis itu jadi bikin halaqah apa Ustadz? Mutun ilmiah ya Ustadz ya. Ilmiah. Habis itu jadi tour leader juga di beberapa travel ya Ustadz. Alhamdulillah. Insya Allah. Kita kupas satu-satu Ustadz. Boleh, siap, satu-satu dulu. Siap, ya. insya Allah. Insya Allah banyak yang pengen tahu, terutama orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di Madinah. Betul. Ya. Kita kasih paham dulu orang tua ini biar nanti memang persiapannya cukup Ustadz ya. Dulu Ustadz boleh cerita dikit nggak kenapa di awal setelah lulus dari pesantren, boleh juga ceritain pesantrennya di mana, kenapa memilih Madinah? Jadi ketika kita kelas 11 itu, berarti kelas 2 SMA itu 2 ya? SMA ya, datang ke kelas yang memang dia udah jadi mahasiswa Madinah tuh. Datang ke pondok kita. Iya. Biasanya mereka untuk nyemangatin kita, ngasih motivasi. Disitulah kita mulai termotivasi tuh. Masya Allah nih ya, kuliah di Madinah gitu kan. Beasiswa full semuanya. Full beasiswa Full Ustadz ya? Ya. Dari mulai tiket pulang pergi. Tiket dikasih juga? Iya. Masya Allah. Bahkan pesawatnya nggak main-main. Saudi Arabia. Saudi Airlines. Saudi Airlines ya. Itu impian banget tuh kalau Iya. jamaah-jamaah umroh. Betul. Biasanya ya. Nikmat sekali itu. Iya. Beasiswa, tiket, PP, kemudian makan subsidi. Subsidinya gimana tuh? Jadi kita satu hari itu cukup bayar 5 real doang Bang. 5 real sekitar 20.000. Betul. Makanya... Pagi itu 1 real pagi kita bayarnya. Dan menunya nggak main-main, menunya bergizi semua Bang. Apa tuh kalau boleh tahu? Kalau pagi itu roti biasanya, kemudian sama keju, ya. Kemudian sama teh biasanya sama jus. Ya, jus dapat. Jus dapat. Siang apalagi? Siang milih biasanya kita. Ada makaroni. Ada ada nasi ya. plus ayam. Dan ayam itu setengah berbagi 2 Bang. Gede banget berarti. Iya. Iya. Kan sana porsinya masih gitu. Kayak gitu. Itu 2 real siang Bang. Jadi pagi 1 real. Pagi 1 real. Pagi 1 real ya. Siang 2 real. 2 real yang sebanyak tadi. Betul. 2 real berarti sekitar 10.000 lah ya. 10.000 ya. Malam sama dermal juga. 2 real juga. Ya. Dan menunya sama kayak siang kalau malam. Wih, Masya Allah murah. Itu subsidi dari kampus. Subsidi dari kampus. Plus Bang, kita dapat uang saku. Uang saku. Wah, ini nih yang menarik kali ya. Berapa kalau boleh tahu? 800 real. 800 real sekitar 4 juta. 4 jutaan lah. 1 bulan itu? Sebulan. Buat mahasiswa banyak dong berarti. Banyak Bang, kalau kita masih jomblo ya. Single itu ya. Nikmat sekali. Kita beli kitab, beli ini jajan itu kan. Jajannya kitab. Kirain Kijayan ya main kemana enggak? Bisa kalau kita kumpulin bisa juga. Iya. Gitu. Ya, tapi kalau saya belinya kitab. Ya alhamdulillah ya, kadang ya kita buat main-main juga sih. Oke. Ya, gitu. Habis itu dapat uang saku. Apalagi ada lagi nggak? Plus Bang, pas kita baru nyampe ini, ya dulu ada istilahnya, Anda lupa namanya sulfah nggak salah ya. Itu uang kaget Bang. Apa tuh? Jadi ketika kita datang ke sana kampus, dikasih uang langsung. Sama kampus. Uang kaget. Uang kaget namanya. Ya kita, Allah, Masya Allah. Anda lupa istilahnya sulfah nggak salah. Dikasih nih buat antum. Oh iya. Berapa kan? Kurang lebih ya. Anda lupa sekitar 300 real. Lumayan lah ya. 10 juta lebih ya. Lumayan. Enggak. 300 real itu ya. 300 real 1 jutaan ya? Iya, 1 jutaan ya. Dikasih. Cuma nanti dari uang awal ini diambil 50 real per ininya per bulannya gitu dari uang saku kita. Dikurangi. Oke, tapi mungkin uang kaget dulu. Ya, mungkin mereka niatnya biar nih takutnya ada yang biar punya sini uang. Gitu. Masya Allah. Jadi Masya Allah. Plus Bang,
kita setiap tahun dapat namanya badal kutub. Badal kutub apa Badal tuh? kutub tuh kita setiap tahun dikasih uang khusus buat beli kitab. Oh, Dan itu lumayan, Bang. berapa? 500 real nggak salah. Setiap tahun? Setiap tahun. Khusus 400 buat beli kitab. Jadi kan setiap tahun kita harus ganti kitab kan. Nah, dikasihlah uang. Tapi kalau nggak beliin kitab bisa? Ya boleh juga. Kebanyakan buat dikumpulin. Jadi Tapi masa itu aja Ustaz, maksudnya alasannya udah ke Madinah, masa pengen ke Madinah cuman dapat uang saku segala macam, apa ada alasan nah lain? itulah salahnya beberapa mahasiswa yang sana tuh cuma untuk dapat uang aja gitu kan. Akhirnya mereka nggak tahu tuh ke Madinah mau ngapain, nggak tahu ke Madinah mau belajar apa gitu kan. Nah di situ banyak teman-teman yang kesana nggak tahu tujuan apa gitu. Oh, akhirnya nyampe sana bingung. Ya bingung ya, nggak ada tujuan ya. Udah dapat uang terus ngapain gitu ya. Bahkan ada yang dia di kamar aja Bang, nggak pernah ke Nabawi gitu kan. Nggak pernah ke Nabawi? Iya. Udah ke Madinah nggak pernah ke Nabawi? Nggak pernah ke Nabawi. Ada yang kayak gitu. Paling ke Nabawi itu kalau ada tujuannya doang. Apa? Kalau nggak ketemu tamu misalnya, kalau nggak misalnya dia ada just tip gitu. Jadi jadi ada mahasiswa yang di Madinah tapi nggak pernah. Tapi nggak berarti nggak semua orang ke Madinah itu buat menuntut ilmu berarti. Idealnya apa yang dicari ke Madinah? Idealnya ya dengan konsep yang ada sama Ustadz dulu itu ke Madinah tuh memang kepengen apa? Kalau memang yang niatnya lurus ya pastinya ilmu. Ini yang pertama. Karena kan di sana semua masyayikh ada semua di sana. Mau kita pengen jadi ahlul hadis misalnya ada semua di sana. Pengen jadi ahli fikih ada juga. Kemudian yang kedua emang keutamaan tinggal di Madinah tuh istimewa sekali gitu kan. Jadi kita termasuk orang yang tinggal di Madinah gitu. Mendapatkan doa Nabi gitu kan. Kemudian juga selain itu ya kita bisa ke Nabawi gitu kan, pulang pergi gratis. Ini kan kesempatan yang luar biasa banget tuh. Bahkan Bang ke Nabawi itu disiapin bis sama kampus. Bis nyiapin bis gratis buat ke Nabawi setiap hari? Setiap hari. Dari pada asar biasanya. Iya. Itu diantar. Pulangnya? Diantar. Pulangnya ada juga gratis juga. Oh, jam berapa tuh bisnya jamnya? Biasanya pada Isya. Ya, pada Isya itu kita jalan dulu tuh ke tempat bisnya tuh. Jadi sebenarnya bis pun ada yang disiapin untuk ke Nabawi, tapi itu aja banyak yang nggak ke Nabawi gitu. Udah disiapin gratis. Betul. Masih banyak orang yang nggak ke Nabawi padahal udah jauh-jauh ke Madinah. Wah, ini. Dan itu sayang sekali gitu. Ujian banget berarti ya buat sebenarnya orang-orang tua yang kepengen anaknya kuliah di Madinah. Ada kondisi seperti ini loh di Madinah sebenarnya. Memang kalau kewajiban inti kita kan memang kuliah ya. Kuliah itu memang kewajiban itu wajib lah. Cuma ini nasihat dari senior kita dan ini memang pengalaman kami kalau kita cukupkan hanya di kuliah ini sangat kurang sekali gitu. Oh, di sangat kuliah kurang. Pun masih kurang. Masih kurang. Nambahnya kayak gimana? Nambahnya harus ke Nabawi. Belajar. Belajar di Nabawi? Iya. Di mana? Jadi kan kalau soal itu bisa ada halakoh ilmiah, halakoh ilmu. Oh, jadi pernah lihat. Oh, oke. Itu kalau kita hanya mencukupkan diri di kampus doang itu kurang sekali Bang. Berarti Ustadz ke Nabawi? Betul, ke Nabawi. Sepekan berapa kali? Hampir setiap hari kecuali hari libur. Setiap hari Ustadz ke Nabawi? Dari jadi kan dari pagi ya. Pagi kita coba dari pagi pada subuh nih. Alhamdulillah kita ikut halakoh mutun ilmiah. Tadi yang kita ngafal mutun. Iya. Alhamdulillah dalam waktu 2 tahun kita menghafal 5 level. Oh, ya. Mutun ini bisa dijelaskan Ustadz? Apa nih mutun ini adalah ringkasan ilmu ya dari berbagai macam ilmu. Diringkas sama para ulama. Tujuannya biar memudahkan penuntut ilmu memahami dan menghafal. Jadi ini tuh semacam level-level tingkatan buat bisa sampai bentuknya kitab. Oke, disusun sama para ulama secara ringkas biar gampang dipelajari gitulah ya. Itu namanya mutun. Mutun ilmiah. Pagi tuh halakoh. Sampai kurang lebih jam 6.30. Di mana tuh lokasi halakohnya? Di Masjid Syekh Muhammad bin Ibrahim. Oh, jadi, bukan di Nabawi. Oke. Cuma cabang Nabawi gitu. Oke, itu kalau kegiatan pagi tuh. Pagi. Oke, terus tuh sarapan makan. Tadi 1 real tadi. Oh iya, 1 real tadi kan. Kita ngambil tuh ke dapur gitu kan, ke matam. Oh, ada dapur ya, dapur. Itu ramean tuh, antri segala macam. Itu kalau antri panjang, Bang. Iya, kebayang. Iya. Terus gitu kan. Sarapan, siap-siap jam 8 masuk ke kelas. Sampai jam paling lama itu jam 1 biasanya. Jam 1 siang. Setelah itu tidur makan siang tadi. Iya. Tidur siang.
Ana tuh biasanya sebelum asar sudah mulai siap-siap dan ke Nabawi. Ke Nabawi antum berarti Iya. asarnya di Nabawi. Nabawi. Nah, kalau kita berangkat asar sebelum asar, maka otomatis harus pakai nakal, Bang. Apa tuh? Taksi. Oh, Istilahnya kita pakai bisnya nakal. belum ada Belum waktu ada. itu. Oh, antum. Karena bis itu ba'da asar. Berapa ongkosnya, Bang? Dari Dulu kita 2 real. Oh, murah ya. 2 real Masya Allah. murah. Cuma kan biasa pakai mobil yang kayak elf tuh, Bang. Gitu. Oh iya, paham. Omprengan gitu ya. Omprengan gitu. Maksudnya ramean di sana. Ramean. 2 real dari UIM ke Nabawi. 2 real doang. 2 real. Oke. Nah gitu, 2 real. Terus setiap hari tuh kita. Iya. Jadi uang yang tadi uang sak itu Iya. udah kita ini tuh. Iya, ini buat Apa? ongkos, Iya, betul. ini buat kitab, Betul. ini buat makan Iya. gitu ya. Wah, Ke seru Nabawi banget ya. sampai sana biasanya kita sebelum asar tuh ada kita di sana sholat sunnah dulu. Iya. Setelah itu kita kajian. Kajian sama Kajian kalau dulu kita cari fikih ya Oh. sama Syekh namanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Oh iya, saya Ya, Sulaiman. beliau ini mufti Madinah sekarang ini. Iya, Masya Allah. Di situ kita bisa sampai jam 5. Oh, di Ya. posisinya di mana kalau boleh tahu? Setelah itu di tengah-tengah. Oh, di tengah payung. beliau ya. Iya. Yang tengah itu payung. Iya, yang bisa kebuka. Iya, betul. Kayak dalam masjid. Jadi yang gampangnya sih Raudhah Raudhah. kan ada tengah tuh yang ada payung tuh. Iya. Di belakangnya persis itu. Oh iya, di sana Di ya. situ. Oke. Di situ Heeh. itu sampai jam 5 kurang lebih biasanya. Heeh. Setelah itu kita ya merojaah nunggu maghrib. Nunggu maghrib, Ya. selesai halakoh, selesai kajian, nunggu maghrib di Maghrib. sana. Terus Habis maghrib maghrib kita cari halaqah lagi. cari lagi. Nambah ilmu Halaqah, lagi, ya Bang Allah. gitu. Kan udah sayang kita dari Indonesia jauh-jauh di Iya. sana. Ya. Nambah ilmu kan. Biasanya dulu kita duduk di halaqah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau ini ahlu hadisnya Kota Hadis Madinah. ya. Iya. Oke. sampai Isya. Sampai Isya tuh. Ya. Iya. Nah, dari Ba'da Isya, dari Ba'da Isya ini jarang ada majelis, cuma kadang-kadang ada. Kadang ada. Dulu kita ikut Syekh Suud Kholaf namanya. Oke. Akidah. Wakidah itu. Jadi pada asar fikih, pada maghrib hadis, pada isya akidah. Akidah. Wow, komplit tuh. Setiap hari tuh. Setiap hari tuh. Setiap hari, Bang, alhamdulillah. Iya. Kita bisa sampai jam 9 paling malam tuh. 9 ya, 9 malam dari jam ya. 9 kita pulang kampus baru. Itu naik bis gratis tadi. Enggak. Kalau Taksi lagi. udah jam 9 udah enggak ada bis. Oh, nggak ada Bang. lagi. Jadi bis tuh kalau nggak salah ya, itu cuma 2 kali bolak-balik gitu. Atau sekali malah. Itu Ustadz sendirian apa ada temannya? Oh, banyak, Oh, alhamdulillah. banyak gitu. Dan dulu kita memang sering gaulnya sama mahasiswa dari Libya. Oh, bukan Ya, Libya. Libya ya, Oh, dari Afrika ya? Afrika ya, dari Jazair, Oh. Algeria. Kenapa? Karena Oh. mereka ini semangatnya Iya ya. tinggi-tinggi banget. Bang. Allah. Ana pikir Mereka ini. sesama Indonesia mainnya enggak? Nah, dulu dulu Ana punya prinsip Eh. kalau nggak butuh-butuh amat, Ana nggak mau ngobrol sama orang Indonesia. Buat nambah itu Iya. kali ya, nambah teman. Dan dulu alhamdulillah asrama Ana ini Ah, mungkin hanya ada 3 orang Indonesia di asrama itu. di gedung asrama itu. Heeh. Jadi kita mau ngobrol ya sama orang Afrika pakai bahasa Arab. Afrika, gitu. iya. Gitu. Dan Paling alhamdulillah banyak dari mana Ustadz? dari paling banyak dari kalau salah ya dari India, India paling India, banyak. Pakistan lah itu paling banyak. Kedua oke. Indonesia tuh. Oh, Paling seru banget. Itu Iya. kalau tiap hari Ustadz halakoh kayak gitu ke Nabawi terus, berarti nggak ada mainnya dong di sana. Main ya paling kalau nggak libur, Heeh. ya kalau nggak biasanya habis pulang kajian Heeh. jam 9 tuh kadang ada main bola kita. Oh, main bola Kan juga kan di ada. sana kan hidupnya malam, Bang. Oh iya. Jadi malam. Pagi sepi banget Sepi. ya malam. Kita sampai kampus jam 9:30 lah itu. Itu masih rame. Oh, main bola itu. Main bola deh, main bola. Oh, Kita tinggal bolanya ngambil di kampus. sepatu langsung main bola bisa. Wah, ya mainnya main bola ya, bukan. Iya. Artinya bukan ya anak muda sekarang mungkin ya ke mall, Iya. hiburan apa itu enggak. Kadang-kadang kita ke mall juga gitu kan. Oh, ke mall juga. Kalau mau ada keperluan cari baju jubah biasanya ke mall gitu. Cari jubah ya Jubah. bukan. Kalau ada tamu juga kita nemenin biasanya. Tamu dari mana Ustaz? Dari Indonesia maksudnya. Yang kita kenal gitu. Iya, antum mau kemana? iya. Kita anterin gitu. Iya. Terus Anda baca dari CV Antum pernah menjabat jadi wakil ketua PPMI. Iya, betul. Dari 2019 tuh. 2019 sampai 2021. itu kan Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia. Betul, Kan apa aja aktivitasnya? Kalau di Madinah ya apa aja? Sebenarnya kita PPN ini sebagai wadah, Bang. Sebagai wadah. Tujuan intinya pengen membantu mahasiswa gitu. Jadi kan ketika mahasiswa datang ke Madinah, itu mereka bingung gitu kan. Apa Iya. nih Anda harus ngapain? Nah, Iya. ada PPMI yang mengarahkan gitu. Oh. Dulu itu, Bang, sebelum di tahun-tahun ini kita datang nih bingung, Bang, mau ngapain.
Iya. Karena dari pihak kampus pun belum serapih sekarang. Hmm. Dulu itu pas zaman kita masuk ke sana, itu sampai dapat asrama itu nunggu 2 harian bang, kurang lebih. Oh, terus nginap di mana tuh? Ada di ruang tamu, nginap bareng-bareng tuh. Insya Kalau Allah. sekarang bang, kurang dari 2 jam lah udah dapat ya? asrama. Karena Dapat jadwal. Salah satu andil dari PMPMI itulah yang bantu adik-adik yang Iya. baru. Ya. Oh, Kalau dulu zaman kita enggak, eh, nunggu dulu lama sekali tuh. Bahkan dulu anak berangkat itu kan bulan apa ya, bulan Desember nggak salah. Iya, Itu iya. nggak dapat langsung kelas gitu. Nunggu sebulan dulu baru dapat kelas gitu. Sebulan, Bang. Sebulan. Kelas. Cukup lama ya. Lama. Iya, Gitu. sekarang dengan ada PPMI ya lumayan Ya. cepat. Plus memang waktunya. dari pihak sana pun udah mengevaluasi banyak tuh. Jadi udah dari pihak kampusnya. kampusnya juga, iya. Oke. Jadi sejam tuh udah selesai bang. Oh, cepat, makin Cepat, cepat ya. cepat. Iya. Kalau dulu kita nggak nunggu lama sekali, bingung gitu. Iya. Sekarang udah cepat gitu. Iya. Terus apa lagi Ustaz? Aktivitas dari PPMI ada lagi nggak? Ya, Kita bisa bikin seminar-seminar gitu, ngundang dari S3 S3 dari Indonesia. dari sana juga, dari Madinah juga. Oh, maksudnya orang Indonesia? Iya, orang Indonesia kayak gitu. Jadi mahasiswa S3 dari Indonesia yang belajar di Madinah tuh diundang seminar jadi pembicara gitu. Terus juga kita ngadain juga belajar juga. Jadi bagi mahasiswa yang memang kadang-kadang malu ke Nabawi, kita nyediain ini ada S3 nih gitu. Oh, yang kenapa mau malu belajar. ke Nabawi? Kenapa? Ya mungkin dia bingung mau bahasa Arabnya belum terlalu lancar. Ada ya, ada. mahasiswa udah ke Madinah tapi bahasa Arab belum lancar. Ada juga. Karena nanti bang di sana tuh dites lagi bang biasanya. Oh. Nanti dia mau ngambil kuliah langsung atau ngambil kelas bahasa dulu kayak gitu. Oh, ada kelas bahasa. Ada, Dulu 2 Ustaz tahun. ada kelas bahasa dulu nggak? Kalau dulu langsung. Oh, langsung. Karena bahasa udah Langsung. dipersiapkan di Ya, sini. alhamdulillah. Udah lumayan lah gitu. Sebenarnya Ustaz kalau kita nih mau nyekolahin anak ke sana, harusnya kayak gimana sih? Kita harus persiapin dulu bahasanya di sini atau kita harus masukin pesantren tertentu dulu biar lebih gampang atau kita belajar apa dulu di sini, ada triknya nggak? Ya, kalau yang Ana lihat ya bang, kalau sekarang ini memang mendingan kita masukkan ke pondok yang memang sudah akreditasi Madinah gitu. Muadalah Madinah. Karena mereka Oke. biasanya punya jatah sendiri. Oh, Meskipun oke. itu pun nggak menjamin bang. Oke. Ada pondok-pondok yang sudah muadalah dan memang belum ada yang keterima gitu. Kayak gitu. Jadi, iya. Cuma kalau kita mau lihat ya udah ke pondok yang muadalah yang memang sudah akreditasi. Oke. Cuma nggak menutup kemungkinan juga dari pondok-pondok yang belum keterima itu bisa juga. Bisa juga ya, yang belum muadalah bisa juga. Nah triknya tadi dia ngafal mutun. Oh, mutun itu. Terus diujikan di Nabawi online, nanti dapat sertifikat. Nah, sertifikat ini penting buat daftar ke Saudi gitu. Oh, jadi dia belajar mutun dulu di Indonesia. Ngafal ya. Itu nggak resmi bisa? Nggak resmi bisa. Iya, karena Ana lihat juga di CV Antum buka halakah mutun ilmiah. Iya, betul. Misalkan nih orang-orang belajar di halakahnya Ustadz, ya, itu ada ujiannya nggak di situ? Ada ujiannya, nanti kalau dia lulus, Ana daftarkan langsung ke Masjid Nabawi. Oh, Ustadz daftarkan ke Masjid Nabawi Langsung. untuk Ujian lagi. ya, jadi ujiannya 2 kali kurang lebih. 2 kali. Sama Ana dulu. Iya. Kalau lulus Ana daftarkan ke sana. Kalau lulus di Nabawi, Dapat sertifikat. sertifikat itu Iya. sebagai bahan tambahan untuk daftar di Madinah. Betul. Kuat nggak itu? Kuat insyaallah. Kuat ya? Kuat. Kalau udah dapat sertifikat Nabawi. Iya, kuat. Wah, Masya Termasuk Allah yang kuat lah ya. Cuma tetap ya itu emang rezeki dari Allah juga sih. Iya. Oh iya, Cuman berarti kita harus ada ikhtiarnya. Ikhtiar ya. Ikhtiar pakai itu. Iya, berarti salah satunya ya kita daftar gimana caranya kita hafalin mutun. Betul. Nanti ikut sertifikat Iya. ujian Karena kan sertifikat yang Madinah ya. ngeluarin sertifikat ini nggak main-main bang. Iya. Masjid Nabawi. Gitu. Masjid Nabawi, iya, makanya. Orang pun ngeliat, ini Masjid Nabawi ini gitu kan. Tapi ujiannya online. Online. Oh, kirain ke sana Full enggak? online enggak. Full online. Berarti Ustadz buka halakah mutun ini tatap muka atau online juga? Online. Oh, online. Full online. Oke. Jadi biar memudahkan juga kita kan biar waktunya fleksibel gitu. Misalnya kita mau daftar nih jam berapa bisanya? Oke. Oh, tapi ramean sama yang lain nggak? Enggak, biasanya satu orang gitu. Satu-satu. Satu. Oh, kayak private gitu ya? Private Ustadz ya? gitu ya. Masya Allah. Gitu. Jadi iya. biar lebih nyimaknya juga lebih enak. Juga, gitu. Iya. Nanti kalau udah selesai masuk lagi satu lagi gitu. Oh, gantian. Gantian. Jadi misalkan nih di hari Ahad misalkan kita nih setengah jam jatah si A, nanti Betul. udah selesai masuk lagi yang Masuk lain. lagi. Oh, ngantri gitu Ngantri ya. gitu. Wah, seru. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan ini pun yang anak tularkan ke santri.
santri di pondok. Pondok pesantren. Yang antum jadi pimpinan di sana. Iya, betul. Oh. Santri kita hampir semuanya ngafal mutun semua, Bang. Padahal itu nggak masuk kurikulum ya? Maksudnya Kurikulum inti. Oh, enggak, maksudnya di pesantren-pesantren lain enggak? Enggak. Oh, Enggak. antum jadikan Iya, kurikulum inti. kurikulum inti. Sekarang murid kita ini ada 50 santri. Kurang lebih kita sudah dapat 114 sertifikat. Oh, dari Nabawi. Ya, 114 sertifikat dari 50 santri. Jadi kurang lebih satu santri dapat 2 atau 3 lah. 3 mutun. Ya, setiap Iya. mutun itu satu sertifikat ya. Iya. Ustaz ada berapa sertifikatnya? Kurang lebih 7. 7 ya? Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada nama-namanya nggak sih Ustaz? Setiap Apa? mutun itu ada namanya? Ada. Ada ya? Ya, jadi misalnya level 1 nih misalnya dia usul salasa Oke. yang sering dikaji-kaji itu kan, Iya, usul salasa, kemudian arba'in nawawi kayak gitu. Terus sama qawaidul arba gitu dan seterusnya gitu. Oh gitu. Jadi ada satu level tuh ada 4 atau 3 kitab gitu. Jadi satu Yang level dihafal. dapat sertifikat, satu Betul. level dapat sertifikat. Betul. Jadi di pesantren ini kurikulum wajib udah dapat dari 50 orang udah Iya. dapat 114. 14 kurang lebih. Oh, Masya Allah. Dari udah ikut 2000 ujian. berapa ya? 2022 itu udah mulai. Tapi ini Ustaz, itu berapa angkatan kok dikit banget 50 orang di pesantren. Iya. Nama pesantrennya apa Ustaz? Pesantren Al Ihsan Bekasi. Al Ihsan. Al Ihsan Bekasi. Lokasinya di mana tuh di Bekasi? Di kita pelosok banget tuh nih. Oh, di mana? Di Setu. Ya, Setu. Oh, itu kabupaten ya? Kabupaten. Oh, Setu ya Setu, Bekasi. Kertarahayu Bekasi. Kertarahayu. Kertarahayu. Mungkin nggak pernah dengar karena memang pelosok sekali tuh. Kalau dari tol ada sih Ustaz, arah Setu Bekasi iya, ada. Kita itu udah lumayan deket lah ya. 30 menitan dari situ. Oh, dari situ udah lumayan dekat. Lumayan. Tapi ke sana lagi. Nah, lagi Oh. pelosok. Bahkan kita memang di sana Nah. nggak berani keluar malam, Bang. Oh, karena sepi. Sepi banget. Oh. Bahkan masih banyak begal gitu istilahnya. Oh gitu. Tapi itu asrama kan? Asrama. Tapi selama Full. ini aman nggak? Aman ya, insya Asrama, Allah ya. Gitu. Oh, asrama. Laki-laki semua, Ustaz? Laki-laki, SMP, SMA. Kenapa Iya. hanya 50 orang, Ustaz? Ya kita kan alhamdulillah Allah mudahkan untuk memberikan beasiswa ya ke santri ini, makanya kita nggak nerima banyak, Bang. Gratis Jadi, maksudnya? Gratis full. Oh, Masya Allah. Full gratis. Iya. Jadi alhamdulillah yayasan kita memang mampu untuk membiayai santri, cuma mampunya memang sekitar 10-12 Terbatas. gitu. Terbatas. Oh, satu angkatan 12 orang 12 doang? orang. Jadi Dikit biar lebih fokus juga, Bang. Iya. Wah, Gitu. enak banget tuh. Satu Iya. kelas 12 orang ya. Gratis ya? Gratis full. Apapun, makan Apapun, segala macam. Makan. Cuma mungkin yang berbayar yang berkaitan dengan pribadi aja, kayak misalnya jajan dia. Oh, gitu. iya. Itu sendiri kalau itu. Oh, kan. itu nggak dikasih uang saku ya? Enggak. Iya. Dan memang kita di sana nggak boleh pegang duit, Bang. Santri itu Iya. nggak boleh. Wah. Makanya jajan ya sebulan dikirimin 2 kali. Itu gimana Pak? Kalau boleh tahu ya, pembiayaannya gimana Ustaz? Alhamdulillah dari pihak yayasan mereka punya PT juga, ya Hmm. namanya PT Media Lab gitu kan di daerah Cikarang. Media Lab. Media Lab. Ya. Kemudian juga bisnis sapi, jual sapi dan banyak gitu, Bang. Kurang lebih itu bisnisnya. Itu ya. Ya, alhamdulillah. Itu beliau lah dengan hasil usaha itu dibiayai lah pesantren. Ya, betul. Dan semoga kita doakan berkah hartanya itu. Amin, Karena kan amin. yang menikmati itu banyak gitu. Banyak iya. Dari mana aja tuh orang dari? Paling jauh sekolah dari sana? Kalimantan ada. Dari Kalimantan Satu ada? orang ya. Oh. Satu orang. Tapi cuma kebanyakan dari sini aja. Iya. Berarti Jakarta. siswa udah ada kelulusan SMA-nya belum sih? Belum. Oh, belum. Ini baru angkatan ke-5 nih. Oh, berarti kelas 2 SMA ya? 2 SMA. Tahun depan insya Allah kita ngelulusin. Itu mereka yang dapat sertifikat Nabawi itu rata-rata kelas berapa? Semuanya, Bang. Semua Rata. dari kelas 10 udah ada? Rata. Oh, Dari udah ada. kelas 10 sampai kelas 7 rata semua. Iya. Cuma mungkin bedanya kalau kelas 10 mungkin dia udah dapat 4, kelas 7 baru dapat 2 gitu. Jadi memang kita standarnya itu lulus SMP di kita dapat 4 sertifikat. Itu yang ngajar mutun Ustadz sendiri atau udah ada yang lain? Sama teman-teman. Oh, teman-teman Cuma juga. yang menentukan mutunya Ana gitu. Oh, gitu kurikulumnya. Oh, Kurikulumnya ini ada. sekarang ini belajar Iya. mutunnya. Gitu. Yang daftarin Ustadz juga Ya, ke Nabawi. ya. Wah, Alhamdulillah. seru banget ya. Tapi ketat ya persaingan di sana. Ya. Ketat. Dan tahun lalu itu yang daftar kurang lebih 200. 200. Lebih. Cuma kita Terima ngambil 10. Berat memang, Bang. Gitu. Iya, berat. Cuma memang kita nggak Eh, banyak melihat di berbagai macam aspek sih, Bang. iya. Mungkin emang dari awal kita memang ini pondok ini untuk anak-anak yatim sebenarnya. Anak yatim atau yang
ekonomi menengah ke bawah. Mhm. Cuma mencari anak yatim dan ekonomi ke bawah yang bagus sulit. gitu. Jadi ada beberapa aspek yang Iya, dilihat. banyak lah itu. Iya, tapi tetap ada ujiannya Tetap, juga tetap. ya. Bahkan nginep sehari bang, Oh, buat ujiannya? buat ujiannya. Oh, Gitu. ada penginapan Karantina gitu? namanya. Ya. Oh, karantina. Sehari itu full. Jadi nanti kita lihat nih akhlaknya gimana, Heeh. anaknya gimana gitu. Wah. Karantina tuh sehari. Itu udah muadalah Belum, karena kita kan belum ngelulusin ya. Oh, belum Jadi- ada kelulusan Jadi ya. belum bisa ngedaftarin gitu. Ah, Karena kan syaratnya itu harus udah ngelulusin nggak salah. oh iya ya, buat dapat muadalah Ya, Madinah itu betul. ya. Ya mudah-mudahan lah Ustaz. Insya Dapat Allah, ya. insya Masya Allah. Iya. Hmm. Kita kembali lagi nih Ustaz ke kehidupan di Madinah ya. Tadi Ustaz udah bilang setiap harinya Ana ngebayangin seorang mahasiswa tuh nggak belajar terus gitu. Ada ya banyak mainnya lah. Ya, betul. Nah, Ana dengar-dengar kaget juga sebenarnya Ustaz. Undang orang ke Madinah tuh Ana pikir memang nuntut ilmu lah ya kayak Ustaz ceritain tadi. Ternyata ada juga sisi gelapnya mahasiswa Indonesia di Madinah ya Ya, Ustaz ya. Itu kira-kira kenapa kok bisa sampai kayak gitu Ustaz? Yang Ana lihat ya Mhm. dari dulu tuh ya memang yang pertama sih pergaulan bang. Pergaulan. Ya ini pergaulan memang benar-benar Mhm. sangat mempengaruhi gitu. Mhm. Kalau dia gaulnya sama teman-teman yang suka mabar ya game online, udah sibuk tuh. Game online. Ya apalagi di sebagian asrama itu ada wifi bang, kenceng. Oh, Kenceng sekali gitu, enak di sekali. asrama. Di asrama, Iya, iya. tinggal tiduran, Iya, main iya, game iya. tuh. Itu ini yang paling ini sih yang Ana lihat ya dari pergaulan itu. Makanya dulu teman-teman yang dari S3 Mhm. selalu nasehatin gitu. Hati-hati gaul gitu. Oh. Jadi pilih-pilih gitu. Iya, iya, diingetin sama Diingetin. senior-senior tuh. Senior. Padahal udah ke Madinah Iya. ya. Bahkan ada bang tadi yang Ana ceritain tadi yang udah di Madinah nggak pernah kena bawi Itu gitu kan. sayang Itu karena banget, dia udah Masya terlena Allah. dengan game dia, Ah, dengan teman ngobrol dia, ya kan nggak pernah kena bawi. Bang. iya. Makanya sayang sekali. Nah, itu. Iya, iya. Hmm. Kayaknya itu belum terlalu gelap, Ustaz. Ada yang lebih gelap nggak? Ya paling apa ya? Masih ngerokok gitu. Ngerokok, Itu ada juga oke. ngerokok. Terus mungkin terfitnah dengan wanita juga ada. Pernah wanita ya, Iya, di Madinah di padahal. Madinah. Dia mungkin jadi mutawif kan. Mhm. Akhirnya terfitnah gitu istilahnya. Iya, iya. Pacaran kayak gitu. Oh, maksudnya dengan jamaah atau? Dengan jemaahnya gitu. Oh, Banyak ada yang juga. gitu, ada Iya, juga. iya, iya. Ya namanya fitnah wanita kan. Fitnah gitu. wanita siapa Iya, aja ya siapa sebenarnya aja. ya, Ustadz sekalipun mungkin bisa Iya. kena ya. Bahkan ada sebuah ungkapan bagus bang. Heeh. Jadi innal ardo la tuqaddisu ahada. Sesungguhnya tanah itu nggak bisa membuat orang suci gitu. Yang bisa membuat suci itu ya diri dia sendiri gitu. Hmm. Artinya meskipun dia tinggal di Madinah, kota suci kan, Mm-mm. itu belum tentu orang yang suci gitu. Oh, Mm. tetap nggak Tetap. menjamin ya Enggak, Ustadz ya. enggak menjamin. Dia sayang Gitu. banget loh, udah jauh-jauh orang kepengen ke Madinah, biaya puluhan juta, dia udah di Madinah, biaya gratis semua, nggak pernah ke Nabawi. Betul. Nah, kalau di Nabawi yang keutamaannya itu yang di mana sih Ustadz? Yang ada hadis keutamaan sholat di Nabawi itu hanya di Nabawinya atau di semua tanah Madinah? Kalau di Madinah khusus di Nabawi ya, Mm-mm. di masjidnya. Oke. Kalau Mekah tuh semua Mekah. Semua tanah Tanah haram Mekahnya, itu pahalanya besar. Oh. Cuma kalau di Madinah khusus di Masjid Nabawinya itu gitu. perbedaannya ya. Perbedaannya. Oke. Itu pahalanya itu kayak gitu. Oh. Makanya sayang sekali kalau dia nggak pernah ke Nabawi itu kan. Heeh. Pahalanya Iya, nggak iya. dapet gitu kan. Ada lagi nggak Ustaz? Maksudnya tempat yang di Madinah tuh yang ada keutamanya yang memang sama Rasul tuh dianjurkan buat Masjid Kuba. Masjid Kuba Ya, ya. Masjid Kuba itu kan kita datang ke sana dalam keadaan berwudu Mm-mm. setara umroh gitu kan. Pahalanya itu. setara umroh. Iya, sholat 2 rakaat setara umroh. Oh, Jadi, wih. apalagi sekarang udah ada namanya Mamsyal Kuba kan. Apa tuh? Tempat jalan yang ke Kuba tuh Bang, tuh nggak Bang? Yang dari pintu berapa ya lupa ya. Iya, iya. Dari Nabawi itu kan bisa langsung tuh. Oh iya, iya, Iya. Masjid Gomamah terus. Iya, terus tuh. Iya, iya, Itu iya. kan udah dibuat tuh jalannya tuh Iya, biar iya. mudah ke sana gitu. Iya, iya, iya. Oh, Jadi iya. pagi-pagi jalan sana nikmat Iya, sekali iya, tuh. iya. Masya Allah. Enak sambil olahraga ya Ustaz Iya, ya? betul. Kita balik lagi. Jalan. Itu paling berapa? 20 menitan ya. Iya, lumayan lah Kayaknya. 5-7 kilo lah 7 ya kilo ya. ke sana ya. Tapi olahraga sih oke sih. Kalau pagi-pagi ya, kalau Iya. siang. Betul. Itu sih paling yang Heeh. keutamaan Madinah, Masjid Nabawi sama Masjid Kuba. Masjid Kuba. Cuma ya. selainnya kita bisa ambil ibroh aja gitu, kayak misalnya ke Kondak Oke. gitu kan. Kita dulu Nabi berjuang di sini gitu kan. Mm-mm. Terus mungkin ke tempat-tempat yang ada Uhud misalnya, itu kan bisa kita ambil
Iya. Ibrah gitu kan. Sejarahnya ada di sana, sejarahnya. Ustaz Ya, ya. betul. Cuman kalau memang hitung pahala di Nabawi sama Kuba. Kuba ya, Iya. Ustaz. Selainnya paling kita mengambil ini aja. Ngambil Ibrah. Ibrah. Iya. Gitu. Nah, terus biasanya nih, yang Ana tahu juga cerita-cerita dari orang lain, Ya. dan Ana pernah ketemu juga, mahasiswa UIM merangkap menjadi mutawif buat nyari tambahan penghasilan, kerja lah. Ya. Ustadz juga nggak? Jadi Kalau dulu anak memegang prinsip nggak mau kerja bang. Oh. Jadi anak dari semester 1 sampai semester 8 tuh fokus belajar. Belajar aja. Belajar. Ketika di semester 8 akhir baru anak nyobain bang. Oh, nyobain. Nyobain di jadi mutawif. akhir Di tapi. akhir. Oh, Ya, di udah akhir. mau lulus. Ya nyobain tuh. Oh Iya. ternyata kayak gini rasanya gitu. Jabah jadi mutawif ini. Cuma memang fitnahnya besar banget bang. Contohnya Sehari Ustaz, itu kan kita dibayar 250 real. 250 itu sekitar 1 juta. 1 juta sehari, Ustaz. Sehari jadi mutawif tuh. Masya Allah. Kali paketnya 7 hari lah anggap. 7 hari. 7 juta. Iya lumayan 7 tuh. hari ya. Jadi lumayan. Itu fitnah banget tuh. Anak nyobain, ini Masya Allah nih. Gede Belum uangnya. lagi kalau ada jamaah yang ngasih. Iya. gitu, Bang. Tip. Belum lagi kalau ada yang nitip. Ustaz tolong dong, nitip ini. Itu kan lumayan bang. Iya. Makanya fitnah itu benar-benar. Dulu ketika kita mahasiswa bang, Ana pernah ngumpul sama teman-teman. Ana lihat kok ini HP-nya iPhone terbaru semua nih. Iya, iya. Sedangkan Ana Xiaomi. Ternyata mereka emang udah mutawif gitu. Oh, jadi memang gede penghasilannya. Gede bang. Dan Ustaz memang Enggak. tahan diri tuh Ya, memang. Alhamdulillah nasihat dari mahasiswa yang senior gitu Iya, kan. iya. Untuk tidak terjun ke dunia permutawifan gitu. Itu memang kita anak pegang Oh. prinsip ini. Memang itu bisa mengganggu belajar, Ustaz. Kalau dia ngambil kerja mutawif, ini mau nggak mau bang pasti ada beberapa sekian hari yang dia harus Iya. absen. Iya. Itu pasti. Di kampus ya. Kan pasti itu ada. Belum lagi halakah Bagi nabawinya. nabawinya. Itu pasti ya dia 3 hari misalnya goib gitu kan. Goib Itu hilang pasti ya. ada. Iya. Tapi uangnya banyak ya. Banyak bang. Masya Allah. Makanya itu fitnah dunia sih itu. Bang. Makanya Ana pernah ketemu, dia balik setelah lulus bang, dia balik bawa istrinya ke sana buat khusus jadi mutawif. Memang banyak sebanyak Sebenarnya itu. kita nggak bisa mukul rata juga bang. Cuma memang kan ada sebagian mahasiswa yang memang mereka butuh juga punya keluarga. Ya. Makanya anak nggak menghukumi haram jadi mutawif enggak. Iya, iya. Karena kan melihat Kondisi. Ada ekonomi. mahasiswa yang memang butuh uang gitu kan. Iya, Ya, iya. silahkan lah itu. Iya, Cuma iya. kalau dulu anak masih jomblo, Iya. belum butuh uang. Iya. Ya udah bismillah belajar aja. Jadi uang gitu. saku udah cukup lah ya, udah cukup. Ustaz ya. Gitu. Jadi semester akhir jadi mutawif, Mutawif. pulang ke Indonesia. Ana lihat di CV jadi tour leader juga. Tour leader juga alhamdulillah gitu. Gimana ceritanya bisa jadi tour leader, Ustaz? Jadi kan Ana tuh udah mulai gabung sama pondok tadi. Mm-mm. Pondok Alisan itu dari sebelum Ana lulus pas Covid tuh. Oh, masih mahasiswa udah gabung. Udah gabung. Tapi udah jadi pimpinan? Belum. Oh, belum. Kita itu Oke. masih ngajar biasa lah gitu. Iya, iya. Setelah itu Heeh. karena Covid kita nggak bisa balik ke Saudi tuh Bang tuh. Iya, iya, Gitu ingat kan? tuh. Ingat Terus ya. di akhir tahun baru kita bisa balik ke Saudi. Di tahun 2000 berapa? 2022 nggak salah ya. Oke. Awal tuh. Mm-mm. Habis itu ke sana kita nyelesain 2 semester lagi. Oh, setahun Ya, lagi lah. Setahun lagi. Di Heeh. akhir tahun tuh kita udah selesai. Oke, heeh. Pulang ke Indonesia alhamdulillah ditawarin bawa jamaah ya di travel daurah travel. Daurah travel. Oh iya, tahu. Ya, Daurah travel ya. Alhamdulillah. Gitu. Jadi tour leader bawa Tour jamaah leader, lah ke sana. alhamdulillah. Itu pertama kali Pertama pengalaman kali. tuh. Cuma kan kita udah pernah mutawif nih. Mutawif di sana. Kita tahu ya, semua udah tahu gitu. ya, heeh. Tips-tipsnya udah tahu semua Iya, gitu. iya. Dari situ anak mulai bisa lah gitu bawa. Sekarang Gitu. kerjasama sama berapa travel, Ustaz? Kalau sekarang Doro sama Alia sekarang. Alia Travel. Travel ya. Gitu. Terus setahun bisa berangkat berapa kali? Karena kita di pondok Bang ya. Iya. Paling banyak sekali doang gitu. Sekali gitu. Karena kan kita nggak bisa ninggalin Iya, santri iya juga kan gitu. antum ini apa Mas pimpinan di betul. pesantren kan? Gak enak juga gitu. Iya. Tapi tiap tahun Insya Allah berangkat. berangkat. Ya, berangkat ya. Ya untuk melepas rindu aja. Iyalah Madinah. Kan kota Madinah gitu. tuh udah anak anggap kampung gitu. Kampung kita gitu. Ramuah kedua lah ya. Betul. Tapi kepengen lanjut sekolah lagi di sana nggak Ustaz? Pengen banget Bang. Cuma nih sekarang nih tahun terakhir Ana nih. Maksudnya tahun Karena terakhir? S2 kan paling minimal 30 tahun ya masalah ya. Iya. 30 Oh buat tahun. S2 ya, buat S2 ya. Iya. Oke. Alhamdulillah tahun ini ada daftar juga. Nyoba. Semoga nanti minta doanya terima. Mudah-mudahan gitu. ya Amin, insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan Ustaz. Amin. Sana ya. Ngambil jurusan apa rencana Ustaz? Rencana kalau terima dakwah.
Oh, dakwah. Dakwah. Iya. Ada nggak Gitu. Ustadz kira yang dikenal banyak orang yang ngambil urusan dakwah sana S2-nya? Seperti Ustadz Abdul Roy, Abdul Roy itu dakwah ya? dakwah Oh, gitu kan. Masya Abdul Allah, Roy Ustadz ya. dakwah. Ustadz Firman juga nggak salah S2-nya dakwah juga nggak salah. Iya, iya. S1 beliau hadis nggak salah ya. Iya, iya. S2 dakwah. Jadi dulu tuh di kampus itu Heeh. yang paling berat itu kuliah hadis, Bang. Oh, hadis paling berat. Itu berat sekali, Bang. Di sisi mananya Ustadz yang berat? Ngafal hadis. Ngafal hadis plus ngafal nama-nama perawinya. Sampai ke atas tuh. Ke atas sampai ke Nabi. Ke Nabi ya. Gitu kan. Dan satu semester itu ya kalau salah mereka harus ngafal 200-an lebih hadis. Oh, Gitu. lengkap dengan perawinya Sampai ke atas. Gitu. Makanya berat sekali, Bang. Iya, Itu iya. kuliah jurusan yang paling menakutkan lah setelah itu. Hadis itu. Di bawahnya fakultas kami syariah. Oh, syariah. Maksudnya sedang lah gitu. Sedang. Tetap ngapalin hadis juga Tetap kan? ngafalin cuma nggak sebanyak mereka. Ya yang paling jadi idola mahasiswa Indonesia kuliah dakwah. Karena Mudah. Kuliah dakwah mudah. Cuma nggak maksudnya apa ya? Kalau dibanding hadis, syariah itu lebih rumit mereka yang dua ini. Iya, iya. Kayak Tapi gitu. dakwah tetap ngapalin Tetap, hadis juga Tetap, kan? cuma nggak sebanyak. Nggak sebanyak Iya. itu. Oh, kayak ngambil dakwah. Rencana sampai S3 nggak? Ya semoga. Gitu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Tak berarti pesantren di sini ditinggal Ya, otomatis ya. otomatis. Oke. Ya, alhamdulillah. Nah, kembali ke mutun ilmiah Ustadz. Itu satu level, kan satu level belajar beberapa kitab. Iya. Di halakah yang antum bikin ya. Hmm. Itu rata-rata menghabiskan berapa lama untuk tuntas di satu levelnya? Kalau yang memang dia ngafal, jadi anak ketika nerima santri itu anak lihat nih dia bisa ngafal berapa gitu kan. Nanti kalau misalnya dia bisa ngafal satu halaman misalnya atau satu muka gitu kan, itu kita kasih target gitu. Dan paling cepat biasanya 2 bulan. 2 bulan 2 bulan. satu level paling Satu cepat level. tuh ya. Tapi kalau udah rutin setiap hari nggak ada libur gitu. Oh, ngapalin Setiap hari, iya, terus. terus gitu. Plus nanti mungkin untuk mutskininnya itu butuh sebulan lagi gitu. 1 bulan lagi. Iya, mutskinin itu selesai gitu. Oh, 1 level tuh Satu Ustadz ya. level. Berarti kalau Gitu. 5 level ya berapa tuh? Setahun lah kan? Setahun ya? lebih. Tahun lebih ya Iya, Ustadz tahun ya. lebih. Oh. Kayak gitu. Kelas berapa minimal, usia berapa minimal yang bisa ikut halakahnya? Kita buka dari kelas 5 SD lah ya. 5 SD sudah bisa ikut udah ya? Bisa. Udah bisa Paling ikut. tua? Boleh. Usia berapa aja? Sebenarnya nggak ada batasan sih, Bang. Ah, Boleh aja. tapi ikut. semakin tua kan semakin susah susah. hafal ya. Nah itu kita kasih targetnya ya, misalnya setengah halaman gitu. Itu kadang lama gitu. Iya, iya, iya. Nah, gitu. Jadi ada trik tertentu nggak Ustadz biar santrinya gampang menghafalkan? Ada triknya nggak? Memang kalau ngafal mutun itu dia minimal ngajinya itu udah bendak dulu lah gitu. Oh, Tahsinnya itu gitu. dulu. Karena nanti kan dia baca tuh. Iya. Kan full bahasa Arab tuh, Bang. Bahasa Arab Bahasa ya. Arab. Makanya minimal tahsinnya udah lumayan bagus gitu. Tapi nggak harus bisa Udah bahasa Arab. Ya lebih Allah bisa bahasa Arab. Karena kan akan memudahkan dia ngafal tuh. Gitu. Cuma nggak bisa pun nggak masalah. Oke. Kan itu sebenarnya cuma ngafal doang gitu. Iya, iya. Ngafal gitu. Tapi minimal tahsinnya udah ini Iya. semua udah benar juga Karena ya. mereka kan yang tahsinnya lumayan tuh dia bisa ngafal juga. Ngafal cepat. Iya, iya. Wah, Masya Allah banget tuh ya. Mutun Mutun ilmiah. Udah full belum Ustaz antum? Maksudnya ngajarnya waktunya udah full atau masih bisa orang join? Bisa, alhamdulillah. Masih bisa. Soalnya Ya? kita masih buka dan kita nggak ada istilahnya nggak ada kapan dibukanya. Setiap hari juga kalau mau daftar, ya selama Anda masih ada waktu kosong, soalnya terima gitu gitu. ya. Ya, nanti insya Allah kita cantumkan. Mohon izin ya Ustaz, Ya, kita boleh, cantumkan medsos Ustadz Ya. di deskripsi Insyaallah. mungkin ya. Nanti ada potongan-potongan video juga yang kita bikin Ustadz. Boleh. Ya. Ya. Nanti kita collab lah istilahnya, Insyaallah. postingan collab ya Boleh, Ustadz. aman, insyaallah. Biar orang yang tertarik mungkin ya ikut gitu. Karena orang mungkin nggak tahu dengan mutun ilmiah yang dapat sertifikat dari Nabawi itu ternyata bisa jadi penguat untuk diterima Betul. di universitas. Bahkan ada Anda pernah dengar itu dia ijazahnya bukan ijazah muadalah, ijazah paket PKBM. Paket. Ya, plus dia nyantumin mutun, keterima Bang. Keterima ya? Terima. Maksudnya paket C gitu? Paket C. Oh iya? Ya, SMA kan. Masya Allah. Keterima gitu. Tapi ngelampirin mutun? Mutun. Oh, Gitu. bisa ya? Makanya bagi mahat-mahat yang dia belum muadalah gitu kan, yang masih di PKBM itu juga bisa insyaallah.
Gitu. Selagi dia bisa ngejar Iya, sertifikatnya. Hmm. Nasihatnya Ustadz buat siswa-siswa yang kepengen kuliah di Madinah, artinya mulai dari trik apa aja yang harus dipersiapkan garis besarnya, dan mungkin dari sisi mentalnya juga Ustadz, biar nanti di sana tuh nggak salah arah. Betul, Ya, betul. nasihatnya sedikit Betul. Ustadz. Ya, kalau dulu ketika anak kelas 11 itu, memang hati anak ini udah ke Madinah Bang. Benar-benar pengen ke Madinah banget tuh. Bahkan nih Bang, dulu anak itu kalau lagi safar, itu pasti anak berdoa minta ke Madinah. Lagi safar. Kan waktu musajab tuh kan. Betul. Pulang dari Jogja ke Bekasi, itu anak doa Bang. Ya Allah pengen Madinah. Iya. Antara adzan iqomah, pasti anak doa ke Madinah. Oh, Masya Allah. Malam doa ke Madinah. Jadi dari benarkan niat dulu plus diiringi doa. Gitu kan. Karena kan tadi sebenarnya Madinah ini rezeki gitu kan, rezeki dari Allah. Bahkan dulu kita nggak tahu Bang, anak ini keterima karena apa dulu. Nggak tahu tuh kenapa. Bahkan dulu ada teman kami yang di pondok ini biasa-biasa aja gitu, tapi keterima Bang. Terima di Madinah. Jadi benar-benar rezeki gitu. Iya. Jadi benar-benar tuh niatnya ini rindu Madinah, pengen ke Madinah plus doa. Kayak gitu. Yang ketiga mungkin tadi untuk sebagai penguat juga, cari pondok-pondok yang memang sudah muadalah gitu kan. Kayak misalnya Al-Irsyad, Tengaran itu kan itu setiap tahun tuh hampir 40 orang terima Bang. 40 orang ya, Masya Allah. Al-Irsyad Tengaran, Bukhari, Bin Bas itu Masya Allah gitu. Iya. Cuma tadi bagi yang memang dia nggak mampu sekolah di sana, nggak masalah dia sekolah di pondok biasa gitu kan, yang belum muadalah, tapi tadi dia mungkin ngafal matan. Gitu, ngafal matan, nanti diujikan, Masjid Nabawi dapat sertifikat, nanti buat berkas tambahan daftar kayak gitu. Oke. Tapi kalau dia sekolah biasa sekalipun, dia ikut halaqah mutun, bisa ikut ujian, itu bisa juga. Bisa juga. Misalnya dia umum nih. Umum ya. Bisa aja. Masih bisa ya. Tapi umum memang untuk ngafal matan itu agak susah kali ya. Betul. Iya, karena bekalnya juga ya. Betul. Iya. Kemudian yang terakhir, perbanyak cari info aja. Cari info Madinah tuh gimana, terus belajarnya apa di sana, dan harus sudah punya gambaran sebelum berangkat. Dia mau ngambil apa nih? Mau ngambil kuliah hadis, kuliah syariah, dia harus tahu tuh gambarannya. Di mana tuh Ustaz nyari infonya? Biasanya kita ikut di PPMI, di IG PPMI itu ada. PPMI Madinah. Ya, itu di share biasanya tuh. Ada jurusan apa aja, nanti belajar apa aja gitu. Gitu. Nanti disesuaikan dengan kecenderungan dia, passionnya dia ya. Mau ngambil apa nih? Ternyata kalau bayangan dari Ustadz tadi yang paling susah tuh hadis. Yang kedua, tapi dia nggak bisa ngafal, ngambil kuliah hadis. Tapi sebenarnya ada jurusan umum nggak sih Ustadz? Ada sekarang Bang. Ada ya. Ada. Kalau salah ya ada 2 jurusan, kalau salah. Komputer sama apa gitu. Oh, komputer ada. Ya. Ada juga mahasiswa Indonesia yang ngambil. Ada alhamdulillah. Ada alhamdulillah. Insyaallah Ustadz, syukran, jazakallah khair. Amin. Insyaallah kita ngobrol lagi nanti Ustadz. Insyaallah. Ya, nanti kita cari tema mungkin yang bisa bermanfaat buat orang banyak ya. Insyaallah. Hari ini mudah-mudahan banyak yang bisa ngambil manfaat dari sharing-sharing Ustadz ya. Insyaallah. Termasuk kehidupan di Madinah ya, terutama yang mutun tadi sih Ana sangat menarik ya. Karena belum banyak juga dengarnya, belum banyak ya. Ternyata itu bisa salah satu penguat lah. Mudah-mudahan berkenan ya Ustadz, nanti kita undang lagi ya. Kita siap Bang. Iya. Jazakallah khair ya. Teman-teman jangan lupa cek di deskripsi nanti medsosnya Ustadz kita tautkan, teman-teman bisa pantau di sana, follow akun Ustadz ya, yang khusus ya, terkhusus nih buat teman-teman yang mau melanjutkan sekolah di Universitas Islam Madinah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.